Selamat sore menjelang malam para pemirsa sekalian. Pada sore hari ini saya berada di depan pintu gerbang MPR RI. Sini kita lihat ada Bung Sila yang baru saja menyelesaikan perjalanannya keliling Indonesia. Kita coba berbincang-bincang sebentar dengan Bung Sila. Selamat sore, Bung. Selamat sore, Merdeka. Ini minta keterangan sedikit tentang siapa Anda dan apa yang dilakukan, berapa lama, juga mungkin bisa diceritakan tujuan, visi misi dari aktivitas yang Anda lakukan ini. Silakan. Baik, nama saya Liberius Langsinus, nama lengkapnya. Lalu ketika saya menjalankan misi Pancasila Sakti Krim Nusantara dari 1 Oktober 2011 sampai dengan 1 Oktober 2012, lalu oleh teman-teman memanggil saya Bung Sila. Saya berasal dari Komrobot, Kabupaten Sika, Maumere, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya awalnya menjalankan misi kampanye Pancasila Sakti Krim Nusantara. Target saya itu adalah bagaimana merajut, menanamkan nilai-nilai Pancasila itu pada generasi anak bangsa. Oke, pada tataran elit-elit politik, kita melihat fenomena selama ini tentang degradasi moral bangsa, tapi bagaimana kita merawat anak-anak yang baru bertumbuh ini. Sehingga dengan itu, saya masuk ke sekolah-sekolah, saya mengajar bagaimana membangun karakter anak bangsa, terlebih bagaimana menghayati 5 sila itu. Jadi cara mengamalkannya. Jadi saya mengajar dengan selama 33 provinsi itu dengan total jumlah siswa sekitar 16.000 anak-anak seluruh Indonesia. Saya menemukan fenomena di lapangan tentang terkait dengan konteks Pancasila. Jadi pada dasarnya ada anak-anak itu hampir 60% itu tidak tahu Pancasila. Ini akibat dari perubahan kurikulum yang dulu namanya PP, Pendidikan Moral Pancasila, diganti dengan PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Itu pendalaman Pancasila itu sudah mulai kurang dan konteks penekanannya. Selanjutnya dalam konteks masyarakat, sekira masyarakat itu sangat-sangat menghayati, mengamalkan Pancasila. Terbukti dengan perjalanan saya kemarin, mereka bisa siap ke rumah mereka, saya nginap, beri saya makan, isi uang bensin, belikan tiket untuk naikkan motor di kapal. Itu bukti bahwa mereka benar-benar mengamalkan Pancasila. Lalu setelah saya menyelesaikan misi Pancasila ini, itu dengan hanya modal motor ini, motor Superfit ini, dan uang hanya 400.000. Uang 4.000 saya bisa menempuh 33 provinsi mengelilingi Nusantara ini. Setelah selesai mengelilingi Nusantara, saya membuat film dokumenter yang bagaimana saya merangkai kisah-kisah perjalanan itu dalam bentuk film dokumenter. Dan saya juga menulis naskah buku dalam proses, dan film dokumenter ini saya bawa ke Senayan ini untuk antar di anggota DPR terhormat. Pertama, ada 2 film dokumenter yang saya antar, itu sekaligus dengan kado khusus untuk wakil rakyat. Pertama, bahwa wakil rakyat ini sudah gagal menjalankan 3 fungsi esensial, yaitu fungsi controlling, fungsi budgeting, dan fungsi legislasi. Mereka gagal. Lalu MPR yang membuat saya amar marah itu karena berani mengeluarkan gagasan Pancasila menjadi pilar bangsa. Dan itu sudah bagi saya itu aliran sesat, tidak benar. Pancasila tidak bisa disejajarkan dengan pilar-pilar yang lain. Yaitu adalah induk. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum. Itu yang Pancasila. Jadi tidak bisa disejajarkan dengan pilar-pilar lain, tidak bisa. Dan ini kalau dibiarkan akan menimbulkan bias interpretasi yang muncul lagi. Mungkin besok lusa Pancasila tidak dipakai lagi karena memang tidak punya apa-apa. Jadi saya tanggal 30 Mei kemarin saya tiba di Senayan ini. Saya masuk ke sekretariat DPR, saya menyerahkan film dokumenter kisah perjalanan Nusantara yang saya kasih nama judul film dokumenternya Dekrit 1 Oktober. Artinya apa? Kembalilah kepada Pancasila. Yang kedua, saya kasih hadiah wakil rakyat ini dalam bentuk kolor.
celana dalam yang sudah dibordir tulisnya DPR RI. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa wakil rakyat ini orang cerdas, orang pintar, punya uang, punya power, kekuasaan, tapi yang kurang satu, tidak tahu rasa malu. Kalau seandainya mereka tahu rasa malu, berarti banyak persoalan bangsa ini mereka mampu menyelesaikan, dan mereka juga tidak mungkin turut ambil bagian dalam korupsi. Nah, sehingga saya katakan bahwa mereka adalah perampok APBN. Jadi percuma saya kita memilih laki-laki menjadi perampok APBN. Lalu untuk MPR juga saya film dokumenter juga sama kolor celana dalam, karena saya bahwa mereka adalah pengkhianat Pancasila karena menjadikan Pancasila sebagai pilar bangsa. Jadi itu komitmen saya. Lalu hari ini mulai tanggal 30 Mei sampai hari ini saya berkemah di depan pintu gerbang utama ini. Saya berkemah di sini dengan pakai termal, dengan merah putih. Ya, sekalipun hujan. Saya dari awal sampai sekarang belum pernah mandi, tapi saya tidak peduli. Saya berkemah di sini. Tujuan saya menunggu reaksi dari wakil rakyat ketika celana dalam itu saya sudah kirim ke dalam. Apa reaksi mereka? Saya minta saya ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum para wakil rakyat di dalam. Karena kalau saya tidak berada di tempat ini atau saya mengantar celana dalam baru lari, itu artinya pengecut. Padahal saya seorang pejuang untuk menegakkan Pancasila. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan, makanya saya berkemah di sini sampai saya diadili oleh wakil rakyat di dalam. Demikian saja penyampaian, dan saya melakukan ini adalah murni dari panggilan dan tanggung jawab moral saya sebagai anak bangsa untuk merawat bangsa ini dan terlebih mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Merdeka!